Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general love reading untuk bulan September 2021 khususnya untuk kamu yang berzodiak Cancer. Sebelumnya aku ingin mengingatkan nih bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Cancer. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran, sisi positif, dan hal-hal baik dari readingan kita pada kali ini yang tentunya bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu ke depannya. Oke, aku akan langsung shuffle kartunya dan kita akan segera mengetahui energi asmara kamu ataupun energi cinta kamu nih para Cancer di bulan September 2021. Dan tentunya aku tidak lupa berterima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan untuk channel My Tarot Indonesia. Juga untuk teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan video-video yang ada di channel ini bisa bermanfaat ya untuk kamu semua dan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan dengan kualitas yang lebih baik untuk kamu semua. Oke, kita akan lihat energi kamu dulu ya para Cancer di bulan September 2021. Energi asmara kamu nih, kita akan ambil 5 kartu. Oh ya, untuk teman-teman yang pernah mengirimkan request untuk personal reading, aku mohon maaf banget sebelumnya. Untuk saat ini aku belum bisa menyediakan personal reading karena kebetulan aku masih terbentur dengan kesibukan dan aktivitas aku yang lainnya. Tapi doakan saja ya teman-teman, mudah-mudahan ketika semuanya sudah berjalan lancar dan alokasi waktu aku juga sudah jauh lebih baik, aku bisa secepatnya menyediakan jasa personal reading ya untuk kamu semua. Oke, mohon doanya ya teman-teman. Kita di sini sudah ada Six of Swords dan The Magician. Kita akan ambil total 5 kartu ya untuk melihat energi kamu dulu. Eight of Pentacles, the Star, Four of Pentacles. Oke, ya. Oke, untuk teman-teman Cancer, kita lihat dulu ya kartu yang menunjukkan energi kamu nih di bulan September. Kita lihat di sini ada Six of Swords dan The Magician. Oke, di sini kalau aku lihat kamu sudah mulai menyalurkan ya, bukan menyalurkan ya, shift ya. Shift itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya bisa dikatakan menyalurkan ya. Kamu sudah mulai menyalurkan energi kamu secara penuh ataupun mulai secara penuh untuk kamu benar-benar meninggalkan ya. Nah, maju ke depan ya, bukan meninggalkan ya. Ya move on lah ya bahasanya ya. Six of Swords ya yang berarti move on ya. Mungkin selama ini banyak nih dari kamu merasa entah kenapa aku ngerasa ada beberapa dari kamu malah merasa bersalah kalau kamu move on gitu. Entah kenapa aku ada perasaan kayak gitu. Entah kenapa kamu merasa walaupun nih ya mungkin kamu tahu nih si dia yang dulu pernah dekat dengan kamu ataupun mantan kamu mungkin udah nggak pernah ngingat kamu lagi, kalian udah lama nggak kontak atau bahkan kamu tahu nih dia sudah punya pasangan yang baru. Entah kenapa ya, mungkin beberapa bulan sebelumnya kamu masih ada perasaan bersalah nih ketika kamu dekat sama orang, ketika kamu mulai kenal sama orang baru ataupun ketika kamu sudah mulai timbul rasa sama orang baru, beberapa dari kamu malah ada perasaan bersalah sama si dia. Entah kenapa aku ada ngerasa kayak gitu ya. Nah, mungkin itu tanda tanya bahwa memang kamu itu punya perasaan yang mendalam sih sebenarnya kepada si dia dulunya ya. Di satu sisi memang pastinya menyakitkan ya, terpisah dari orang yang kita sayangi ya. Tetapi di satu sisi kamu harus bangga sebenarnya. Jarang loh ada orang yang bisa sayang sama orang sampai sedalam itu. Nah, jadi di satu sisi kamu harus bangga sama diri kamu. Tetapi ingat, ini sudah saatnya kamu move on, oke? Ini saatnya kamu memaafkan masa lalu kamu. Ini saatnya kamu memaafkan kesalahan si dia ketika memang dulu pernah dia menyakiti kamu. Tentunya juga kamu harus bisa memaafkan kesalahan kamu apabila memang kamu dulu pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau di sini aku lihat memang justru sekarang kamu memfokuskan semua energi itu benar-benar untuk move on ya. Jadi
Dulu mungkin kamu pernah berharap ya, suatu saat kalian bisa balikan kembali, kalian paling tidak bisa berteman kembali, mungkin paling tidak kalian bisa bertemu kembali sebagai teman dan sebagainya. Tetapi untuk sekarang kamu benar-benar sedang memfokuskan energi kamu untuk benar-benar move on ya, maju ke depan. Bukan karena kamu nggak sayang lagi ya. Kalau aku lihat kamu bukan tipe orang yang sekali diputusin terus kamu langsung nggak sayang, terus kamu benci seumur hidup, enggak. Kalau aku lihat justru kamu itu tipe yang walaupun kalian udah nggak kontak, mungkin kalau kalian udah nggak pernah ketemuan, kalian udah nggak kasih kabar, perasaan kamu ataupun perasaan sayang kamu ke dia itu akan tetap ada gitu. Itu perasaan yang nggak akan pernah hilang. Kalau aku lihat kamu tipenya orang seperti itu ya. Nah, tetapi bukan berarti kamu harus istilahnya apa ya, terjebak dalam perasaan itu terus-menerus sehingga kamu nggak bisa maju ke depan. Dan itu yang mulai kamu sadari, oke? Kamu sadar bahwa kamu nggak perlu membenci dia kok. Kamu nggak perlu istilahnya apa ya? Kamu nggak perlu memaksa diri kamu untuk menghilangkan perasaan kamu supaya untuk move on. Kamu akhirnya sadar bahwa selamanya mungkin kamu akan sayang sama dia. Karena memang dia udah bagian dari hidup kamu. Tetapi kamu juga sadar bahwa kamu nggak boleh gini terus dan ini sudah saatnya untuk kamu maju. Oke, ini aku acungi jempol banget sih. Ini benar-benar, aku kagum sih sama kamu sih, bener kalau kamu benar-benar merasakan perasaan kayak gini lah. Aku sih ngerasa orang yang disayang sama kamu itu beruntung banget sih. Cuma ya kita nggak bisa menjudge orang karena pada akhirnya setiap orang punya kehidupan dan istilahnya journey masing-masing lah ya dalam kehidupannya. Dan pastinya ini sudah saatnya kamu melanjutkan perjalanan kamu, oke? Para Cancer. Jadi kamu harus tetap maju ke depan. Karena di sini sekali lagi ada Eight of Pentacles, ada The Star ya. Di sini ada Four of Pentacles, oke. Di sini aku melihat kamu sudah mulai tahu nih apa yang kamu inginkan dalam seorang pasangan ya. Mungkin sebelumnya kamu itu legowo banget ya. Mungkin kalau ditanya tipe pasangan yang kamu inginkan seperti apa sih? Mungkin kamu bilang, yang penting dia baik. Yang penting dia begini. Yang penting dia begitu gitu ya. Nah, begitu ada orang yang masuk ke kehidupan kamu dan ternyata dia memenuhi kriteria tersebut, biasanya kamu langsung baper. Gitu, cepat gitu bapernya. Tanpa mempertimbangkan bahwa masih banyak aspek yang perlu kamu pertimbangkan loh sebelum kamu memantapkan langkah kamu dengan dia seperti itu ya. Nah, sekarang kamu sudah banyak belajar ya. Kamu udah tahu nih apa yang kamu inginkan dalam seorang pasangan. Oke? Mungkin ditanya, pasangan apa yang kamu inginkan sekarang? Kamu bisa menyebutkan lebih dari satu kriteria. Bukan berarti kamu saklek dia harus ada semua, bahwa terus kamu kalau dia ada satu aja yang nggak itu terus langsung kamu buang gitu, kamu tendang gitu ya. Enggak sih. Cuma istilahnya kamu tahu gitu standar minimal yang kamu inginkan dari seorang pasangan. Dan tentunya itu baik ya. Karena dengan demikian kamu bisa menghindarkan diri kamu sendiri dari hubungan-hubungan yang toksik ataupun hubungan-hubungan yang berat sebelah. Oke, jadi tentunya ini baik juga untuk masa depan hubungan kamu nantinya dengan siapapun orang yang kamu temui nantinya. Oke. Di sini sebenarnya mungkin kalau aku lihat karena ada Four of Pentacles ya, sebenarnya tipe hubungan yang benar-benar kamu inginkan ataupun yang sesuai sama kamu adalah tipe hubungan yang stabil, oke? Bukan berarti membosankan juga ya. Kamu mungkin tipe orang yang nggak menyukai drama sama sekali, malah kalau aku lihat, oke? Kamu jauh lebih menyukai ya rutinitas, mungkin yang penting ketika dia mau pergi kemana ya dia ngabarin kamu. Dia nggak membuat khawatir kamu, kamu juga nggak akan pernah membuat khawatir dia pergi kemana minimal dia memberitahukan kepada kamu, seperti itu. Sesederhana itulah sebenarnya yang kamu inginkan gitu. Kamu nggak perlu dia tiba-tiba datang hujan-hujanan gitu memberikan kamu hadiah gitu. Karena kan lebih ke drama ya. Atau misalkan kalaupun kalian ada argumen, kalian sampai berantem ataupun teriak-teriakan lewat telepon gitu ya sampai tetangga tahu, kamu itu nggak bener-bener nggak mau gitu tipe hubungan seperti itu gitu. Kamu nyadar gitu. Jadi ini agak bertolak belakang ya, sama bukan bertolak belakang, agak sedikit berlawanan ya. Cancer itu kan cukup emosional juga ya, karena water sign biasanya emosional gitu. Nah, tapi walaupun kamu emosional, kamu di satu sisi juga cukup realistis bahwa kamu tahu hubungan itu nggak kayak di drama kok. Nggak perlu kayak di drama, yang nggak perlu semua apa-apa didramatisir.
Hubungan yang justru yang benar-benar kamu inginkan adalah hubungan yang bebas dari drama. Bukan berarti bosenin ataupun stagnan, tetapi benar-benar kalian berdua sama-sama secure, sama-sama nyaman satu sama lain, dan kalian berdua sama-sama saling support. Itu yang kamu inginkan gitu. Oke, mudah-mudahan ini hubungan yang suatu saat kamu bisa mendapatkan hubungan yang seperti itu. Makanya kamu ada the star di sini. Kamu udah mulai optimis kembali loh. Kamu bisa menemukan hubungan, tipe hubungan yang stabil seperti itu yang kamu inginkan selama ini. Oke, the star ini cukup kenceng lah. Cukup kenceng loh kalau aku ngerasain energinya. Mungkin beberapa dari kamu juga begitu kartu the star ini kebuka, langsung matanya tertuju ke sini. Aku cukup yakin karena energinya cukup kencang. Dulu kamu itu agak pesimis ya. Kamu mulai mikir, jangan-jangan selamanya kamu nggak akan ada orang yang sayang sama kamu nih. Jangan-jangan selamanya kamu nggak bakal bisa menyayangi orang lain lagi nih. Nah, tetapi ketika kamu udah istilahnya apa ya, memfokuskan semua energi kamu untuk maju ke depan, ternyata kamu sekarang justru kamu jauh lebih optimis. Kamu bisa menemukan pasangan yang benar-benar tepat untuk kamu. Oke? Jadi, wah ini kamu keren banget sih, Cancer. Oke, kurang lebih seperti itu ya energi cinta kamu ataupun energi asmara kamu di bulan September. Kita akan coba lihat energi dari orang yang kamu fokuskan nih, oke? Yang sedang dekat dengan kamu, yang sedang PDKT sama kamu, mungkin yang sedang berusaha untuk jalan ataupun kenal dekat sama kamu nih ya. Kita akan lihat energinya seperti apa. Ten of Pentacles, Judgment, King of Swords, Page of Cups, dan The World. Oke, ini kelihatan semua ya. Bottom of the deck kita ada Chariot. Oke, The Chariot di sini. The Chariot. Ya. Oke, ini untuk energi orang yang kamu fokuskan ya, Cancer. 5 kartu di bawah. Di sini kita lihat dulu ya. Oh ya, kita di bottom of the deck kita ada The Chariot tadi ya. Ten of Pentacles sama The Judgment. Oke, di sini beberapa dari kamu ada hubungan karmik nih. Hubungan karmik dengan si dia yang lagi kamu fokuskan ataupun yang lagi dekat sama kamu ataupun lagi PDKT nih sama kamu. Oke. Hubungan karmik itu biasanya entah kenapa ada sesuatu yang nggak terlalu bisa kamu jelaskan saat kamu ketemu sama dia. Bisa jadi ketika kamu ketemu sama dia itu kamu ngerasa kayaknya kamu udah kenal deh. Walaupun kamu baru pertama kali ketemu nih ya, entah kalau memang ini kasusnya adalah kamu bertemu dengan seseorang yang baru di sini ya, yang baru kamu kenal pertama kali di hidup kamu gitu ya. Tapi entah kenapa kayaknya kamu dulu pernah deh kenal sama dia gitu. Ada pikiran kayak gitu karena memang ada hubungan karmik di situ. Beberapa dari kamu nih terlibat dalam hubungan semacam itu ya. Biasanya hubungan karmik itu cukup intens ya energinya ya. Jadi pastinya kamu ngerasa ada sesuatu yang nggak bisa kamu jelaskan lah gitu. Nah, intensnya ini, tapi hubungan karmik itu belum tentu, bukan berarti soulmate ataupun pasangan seumur hidup ya, sekali lagi ya. Tapi memang hubungan karmik itu biasanya ditujukan untuk membawakan suatu perubahan besar biasanya, oke? Seringnya seperti itu, oke? Jadi memang orang ini sebenarnya hadir untuk mengajari kamu sesuatu. Kalaupun kita ngomong istilahnya worst case lah ya. Kalaupun dia sebenarnya dia tidak ditakdirkan untuk bersama kamu, pasti ketika nanti kamu menjalani hubungan dengan dia, entah berapa lama pun ada perubahan besar yang kamu rasakan gitu. Karena itu di bottom of the deck-nya ada di Chariot di situ ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Beberapa dari kamu nih terlibat dalam ataupun bertemu dengan orang yang punya hubungan karmik dengan kamu. Orangnya juga kalau aku lihat King of Swords ya. King of Swords ini cenderung kepribadiannya tegas, kepribadiannya keras, agak sedikit ego juga bisa, tetapi ego bukan ke ego ya, lebih ke dia independen ya. Dia istilahnya dia kalau sudah menetapkan satu tujuan, wah kita mau ngomong apapun itu kayaknya nggak bakal digubris lah ya. Mau itu orang tuanya, mau itu temannya, mau itu sahabatnya, bahkan pacarnya sekalipun tuh nggak bakal digubris. Mungkin dia iya aja tapi ujungnya tetap aja dia lakuin
gitu. King of Swords itu istilahnya ya seperti itu ya, kepribadian yang kuat ya, kepribadian yang tegas, lebih seperti itu. Nah, mungkin di satu sisi dia agak bertolak belakang ya sama kamu ya. Bukan berarti kamu kelemar-kelemar, bukan loh ya. Cuma mungkin kamu itu lebih lembut ya, kamu lebih fleksibel dalam bertindak ya. Kamu melihat keadaan, kamu bisa melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Jadi kamu bisa menyesuaikan, kamu harus bertindak seperti apa supaya kamu bisa mendapatkan hasil yang terbaik, tapi kamu juga tidak mengenyampingkan kepentingan orang-orang lain gitu ya. Nah, kalau dia kebetulan nih karena dia ada King of Swords, kalau dia enggak, dia kalau mau apa ya apa gitu. Mau orang lain merasa merasa dirugikan kek, mau akhirnya orang lain ngomongin dia kek, mau akhirnya orang lain jadi benci sama dia kek, dia nggak peduli gitu loh. Nah, karena itulah dia entah kenapa dia ngerasa cukup tertarik nih sama kamu ya. Kalau aku lihat ya, Page of Cups ya. Ada sedikit rasa dia bingung gitu. Kok ada sesuatu yang beda sih sama sesuatu yang mungkin dia kurang mengerti gitu ya. Karena kamu kan orangnya fleksibel, sedangkan dia orangnya ya dalam tanda kutip keras ataupun kaku gitu ya. Tapi dia ngelihat karena kalian sudah mungkin kalian sudah saling PDKT ataupun saling mengenal satu sama lain, dia merasa bahwa mungkin loh di sebenarnya sifat dia itu nggak baik di satu sisi loh, dia bisa belajar banyak loh dari sifat fleksibel kamu gitu loh. Jadi di satu sisi dia merasakan bahwa mungkin kamu itu bisa membawakan banyak perubahan positif loh sama di hidup dia gitu loh. Karena itu kan di sini ada the world dia merasa bahwa selama ini dia merasa bahwa sifat dia yang keras, yang kepribadiannya tegas dan sebagainya, ya memang itulah cara dia istilahnya cara dia menjalani hidup dia gitu. Dan dia merasa seperti ya udah itu kepribadian gua, lu nggak suka ya terserah lah gitu. Nah, cuma sekali lagi karena ada kartu The Judgment ya. Ingat ikatan karmik itu biasanya dua arah. Oke? Biasanya ya, bukan biasanya ya, selalu biasanya ya. Mungkin dari 10 hubungan bisa 9 kali ataupun 10. Hubungan karmik itu biasanya itu saling membuat transformasi besar dari kedua belah pihak gitu. Jadi kalian berdua itu akan mendapatkan transformasi, pembelajaran yang benar-benar berharga ketika kalian jalan bareng. Itu hubungan karmik biasanya. Terlepas sekali lagi apakah kalian beneran jadian atau enggak. Oke? Nah, karena ada hubungan karmik itulah dia merasa bahwa banyak sekali hal yang dia bisa pelajari. Dia udah mulai mempertanyakan nih, jangan-jangan sebenarnya selama ini prinsip dia itu terlalu kaku. Jangan-jangan sebenarnya ya, kalau dia bisa sedikit lebih fleksibel aja, mungkin dia bisa lebih baik loh. Mungkin dia bisa dapat transformasi loh. Mungkin dia bisa jadi jauh orang yang lebih pantas loh, gitu loh. Oke? Jadi di satu sisi dia tuh merasa kamu itu sudah ya dalam tanda kutip membawakan perubahan besar untuk dia gitu loh. Jadi dia kalau aku lihat dia benar-benar bersyukur ketemu kamu sih kalau aku lihat. Kamu juga jadi kamu sudah memberikan banyak perubahan untuk hidup dia ke arah yang lebih baik dan di satu sisi juga dia merasa nyaman sama kamu. Oke, ya karena mungkin salah satunya adalah hubungan karmik tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nih energi yang dia rasakan ataupun energi dari orang yang kamu fokuskan nih. Nah, kedepannya bagaimana? Tentunya kita lihat lah ya, kita lihat lagi ya bottom of the deck-nya The Chariot. Sekali lagi, ini kemungkinan besar adalah hubungan karmik di mana akan ada perubahan besar di kalian berdua, di diri kalian berdua. Oke, terlepas sekali lagi kalian entah nantinya jadi jalan bareng beneran sebagai seorang pasangan ataupun pada akhirnya kalian memang harus berjalan masing-masing ataupun minimal berjalan bersama sebagai seorang teman. Di situ aku belum bisa memastikan ya karena kebetulan di sini nggak ada kartu The Lovers ataupun Two of Cups yang menggambarkan soulmate ataupun pasangan ya. Nah, yang bisa aku katakan adalah manfaatkanlah momen ini sebagai salah satu kesempatan kamu untuk belajar lebih banyak. Nah, mungkin bisa aku katakan seperti itu ya. Karena benar-benar ini akan membawakan perubahan besar untuk kamu, untuk diri kamu. Tentunya ke arah yang lebih baik ya. The Chariot itu selalu transformasi ke arah yang positif. Beda sama kayak The Tower ya. Chariot itu selalu positif. Nah, jadi ketika kamu bisa memanfaatkan hubungan ini, kamu bisa istilahnya mengappreciate lah ya hubungan yang sedang kamu jalani sekarang, pasti kamu akan mendapatkan transformasi yang besar dan di satu sisi kamu juga membawakan transformasi besar untuk dia. Dan siapa yang tahu ya kalau memang kalian dijodohkan, kalau kalian memang sudah mendapatkan perubahan masing-masing
dan perubahan masing-masing juga kalian dapatkan dari pihak satunya gitu. Wah, ini sih hubungan, bisa dipastikan sih hubungan soulmate ya, bukan hubungan karmik lagi sih. Oke. Tapi tentunya ini terlepas dari ini resonate ataupun tidak, dan resonate di aspek manapun, mudah-mudahan ini tetap bisa menjadi pertimbangan untuk kamu. Jalanilah dengan penuh sukacita, ingat untuk selalu jalan ke depan dan tetap optimis. Oke? Kamu pasti bisa menemukan hubungan yang selama ini kamu impikan. Jadi, kamu harus tetap semangat para Cancer dan jangan pernah kehilangan kepercayaan dan harapan kamu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai